pajak, Prof. Ini, Prof. Dengan adanya perubahan yang mendadak dan cepat, seperti misalnya pandemi sekarang ini, menuntut kita untuk segera beradaptasi. Namun terkadang banyak di antara kita yang merasa pada zona nyaman sehingga sulit untuk berubah. Kayak seperti kami sekarang ini, Prof. Perubahan pergantian menjadi kurikulum MBKM kayaknya buat kita kehilangan arah gitu. Tak tahu jalan pulang gitu. Bagaimana langkah yang tepat untuk dapat mengubah mindset kita yang merasa di zona nyaman ini mahasiswa yang biasanya hanya ingin jadi karyawan. Padahal dalam situasi ini dituntut untuk punya jiwa entrepreneurship. Mungkin bisa tambahkan Mbak Rani? Mbak Raninya juga ada di sini biar lebih jelas bertanya ke Prof-nya. Ya, maksudnya itu tadi kepencet ya. Yang mahasiswa itu contohnya itu ketika kita berhadapan ketika gitu, padahal dalam visi misi fakultas sampai dengan prodi itu dituntut harus punya jiwa entrepreneurship gitu. Nah, kadang-kadang susah ya untuk mengubah mindset mahasiswa yang sudah terlanjur ingin menjadi karyawan ya atau bekerja di instansi atau perusahaan begitu, Bu. Kemudian dari sisi sebagai pengajar ya dosennya ini harus mengubah apa ya, banyak sekali mungkin ya dari kurikulum, kemudian proses pembelajaran gitu yang mungkin baru gitu ya dengan adanya kurikulum MBKM ini juga banyak sekali kan yang harus disesuaikan gitu. Mungkin banyak sekali juga yang merasa aduh kok susah gitu ya, harus berubah, harus bikin RPS baru lagi dan sebagainya gitu, Ibu. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Mairani Amalia ya. Ini sedikit banyak sama dengan pertanyaannya Bu Yuni yang di atas, bagaimana Unisula mengubah mindset dan meningkatkan SDM yang ada, karena mungkin hal ini memang sangat susah dilakukan. Ya, jadi saya boleh cerita dulu begini ya Bapak Ibu sekalian. Memang memiliki SDM yang siap untuk berubah dan dia responsif itu sebuah aset yang luar biasa. Itu sangat aset yang sangat istimewa kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, kolega-kolega kita yang dia responsif dari perubahan dan sukacita menyambut perubahan karena mendapatkan sebuah tantangan baru. Bahkan mungkin dia sudah bosan dengan zona nyaman, cari sesuatu yang lebih baru. Tapi kenyataannya sangat sedikit kita memiliki teman-teman yang seperti itu atau SDM seperti itu begitu nggih. Pun dengan mahasiswa kita. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah effort bersama. Tidak perlu effort yang besar Bapak Ibu sekalian. Effortnya adalah effort yang kemudian paling gampang itu kita suarakan setiap hari, kita tuliskan di dalam hal-hal yang paling kecil, bahwa kalau kita tidak bergerak, maka kita tidak hidup. Kalau kita tidak ini, tidak seterusnya. Bahkan nanti bisa jadi berujung pada kebijakan yang sifatnya besar, yaitu kebijakan yang sifatnya adalah reward. Ini yang coba kami terapkan. Jadi kalau mungkin mindset yang sebelumnya adalah anteng, nggak ngapa-ngapain, dapat banyak juga kok ya ininya ribetnya gitu ya. Maka boleh kita geser dengan sebuah keberanian, dengan sebuah niat untuk menjadi lebih baik, bahwa reward itu hanya kita beri untuk bisa seseorang yang telah menghasilkan sebuah prestasi. Dan prestasi itu bukan prestasi yang rutin, tapi prestasi yang sifatnya adalah perubahan. Ya, ambil contoh misalnya begini, pada saat pilihan di MBKM seperti ini, kita kemudian sedikit membedakan antara insentif untuk penguji skripsi dengan insentif untuk penguji MBKM. Kecil sepertinya, Bu. Tapi kemudian itu menjadi sebuah semangat. Insentif pembimbing skripsi dengan insentif pembimbing dosen lapangan untuk yang berkegiatan MBKM itu kita bedakan. Jadi bagi teman-teman yang memang tertantang untuk masalah reward, itu akan menuju ke sana. Sekalian untuk menegaskan bahwa ini loh,
pimpinan perguruan tinggi itu sudah mulai mengapresiasi orang-orang yang mau berubah, orang-orang yang siap dengan sebuah keberanian. Itu satu hal yang mungkin kecil. Nah, pun dengan mahasiswa ya, mahasiswa kalau memang yang dia pegang adalah gajian bulanan itu menyenangkan, misalnya menjadi karyawan dengan status yang pas itu menyenangkan, itu harus kita insertkan di dalam benak mereka itu dalam ritual keseharian. Jadi mulai misalnya pada dosen tamu, mulai pada bagaimana kita ngajar, mulai pada bagaimana mendatangkan alumni supaya balance, kemudian memberikan sebuah pencerahan bahwa kemudian bukan kemudian kalau yang wirausaha itu lebih baik dari karyawan juga enggak, yang karyawan itu posisinya lebih baik dari wirausahawan juga enggak, tapi kita buat sebuah harmoni, ya. Dunia ini akan harmoni kalau ada yang jadi wirausaha, ada yang jadi karyawan. Kalau semuanya jadi karyawan, nanti jadi wirausaha siapa? Kalau semuanya jadi wirausaha, yang jadi karyawan siapa? Itu yang kadang-kadang namanya juga masih anak-anak gitu. Kalau itu kita suarakan setiap hari, itu lama-lama dapat juga, Bu. Bahkan kalau di tempat kami ekstrim, katakanlah ya, ekstrimnya itu begini. Kalau kalian nggak mau jadi wirausaha, nanti siapa yang akan bertanggung jawab untuk menciptakan produk-produk halal? Nanti kamu hanya makan, tapi kamu nggak bisa memastikan bahwa produk itu diproduksi oleh seorang produsen yang punya visi halal. Nah, itu terus kita suarakan, Bu. Kemudian kita suarakan kalau kamu jadi wirausaha, maka amalmu itu lebih banyak. Tapi bagi teman-teman yang memang mau jadi profesional, is okay. Karena kalau semuanya jadi pengusaha, nanti siapa yang bekerja di pemerintahan? Yang menjadi pelayan administrasi? Enggak ada. Jadi kita buatkan bahwa dunia itu harus harmonis, harus ada yang berperan ini, berperan itu, dan seterusnya. Kebetulan, Bu, di tempat kami itu ketika kami survei, biasanya mahasiswa baru itu kami letakkan survei, kita hanya melihat bukan cita-cita ya, kalau anak kecil mungkin cita-cita ya. Tapi kalau ini yang kita tanyakan adalah nanti milestone pertama kamu pengen apa? Tahun pertama, tahun kedua apa? Tahun ketiga, tahun keempat apa? Kebanyakan rata-rata bercerita begini, Bu. Saya nanti pengen punya usaha sendiri, tapi di 5 tahun pertama saya ingin jadi karyawan. Entah itu di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan seterusnya. Oke, berarti yang kita dari profil itu kita sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, kemudian kita informasikan bahwa ini loh profil mahasiswa baru angkatan 2021, ya. Mereka itu rata-rata pengen bekerja dulu di sebuah perusahaan besar selama 5 tahun, setelah itu tapi pengen punya usaha. Ada yang mengatakan dia sudah punya usaha kecil, dengan kuliah di sini pengen usahanya lebih besar. Ada juga yang sebagian besar, kebetulan di tempat kami itu, Bu, sebagian besar adalah anak-anak yang orang tua itu sudah punya usaha, Bu. Nah, kita pernah dapat informasi dari tadi diskusi dengan stakeholder itu, salah satu adalah suara dari orang tua. Tujuan mereka mengkuliahkan anaknya di tempat kami adalah supaya nanti ke depan mereka bisa meneruskan usaha orang tuanya. Itu kata orang tuanya. Tapi kata anaknya seringkali berseberangan. Saya nggak mau menerusin usaha orang tua saya, Bu. Saya pusing kalau orang tua saya bekerja. Belum lagi usahanya yang mungkin tidak keren bagi mereka, gitu ya. Tapi kemudian nilai yang kita tanamkan itu terus kita ceritakan, Bapak Ibu dosen kita tugasin untuk cerita itu, kamu bisa kuliah seperti ini karena orang tuamu bekerja seperti itu. Mereka menjalankan profesi itu, entah itu dagang di pasar, entah itu punya pabrik kecil-kecilan, entah itu punya usaha kecil-kecilan. Nah, kalau kamu merasa bangga bisa kuliah ini dari usaha bapakmu, berarti kamu harus punya cita-cita membesarkan usaha ayahmu. Kalau enggak, nanti yang membesarkan akan orang lain. Kalau ayahmu sudah enggak ada, hukum alamnya adalah yang tua kemudian meninggal duluan, nanti yang membesarkan perusahaanmu orang lain, apa kamu enggak? Mari. Nah, itu dari situasi-situasi yang kita buat secara informal itu, kemudian kita punya program tumbuh tadi, program self development skill di mana ada flip kelasnya. Ketika dia mau wirausaha masuk ke sini, ketika dia mau masuk ke sini dan seterusnya, itu kemudian mereka bisa milih. Bisa jadi, Bu, mungkin nanti perlu dievaluasi ulang dari hasil kuas atau dari hasil pengamatan. Jangan-jangan memang selama ini mata kuliah atau proses pembelajaran yang kita sampaikan adalah hanya menyiapkan mereka untuk menjadi karyawan kantoran yang baik. Jadi contoh yang kita bawa adalah kalau kamu menjadi manajer pemasaran di perusahaan ini, nah itu kan sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana proses berpikir mereka. Oh, kuliah saya digunakan untuk menyiapkan saya menjadi seorang manajer pemasaran yang handal. Maka diseimbangkan di situ, Bu. Karena kalau hanya mata kuliah kewirausahaan, nggak cukup. Makanya masuk ke semua
bidang. Itulah yang kemudian di kurikulum kita tahun 2020 ini, kemudian kita buatkan jalur namanya, termasuk jalur soft skill-nya tadi, jalur pengusaha, ya, jalur kemudian karyawan, kemudian jalur peneliti. Di mahasiswa juga lucu-lucu kadang-kadang ya ditanya, kamu mau jadi apa besok besar? Saya pengen jadi direktur Pertamina misalnya. Oke, kamu tahu langkah-langkahnya menuju direktur Pertamina? Enggak tahu. Pokoknya saya ingin jadi direktur Pertamina. Lalu tahapan-tahapan apa yang harus kamu siapkan? Enggak tahu juga. Pokoknya pengennya kerja di Pertamina menduduki posisi yang atas. Oh, berarti dia belum siap untuk bisa menjadi direktur, maka tahapannya harus menjadi lower level dulu. Ketika lower level itu begini dulu, nanti naik ke atas begitu. Nah, itu yang memang tidak bisa kita tulis dalam sebuah dokumen, Bu, tapi melalui sebuah data-data yang bisa kita analisis, ya, oh ternyata background-nya rata-rata adalah dari keluarga pemilik usaha, background-nya rata-rata adalah dari PNS, misalnya ASN, background-nya rata-rata adalah orang yang jadi peneliti pengusaha. Nanti kita masukkan dan akan menjadi lebih baik kalau kemudian kita buat sebuah penjabaran berdasar pada learning profile, gitu. Memang perjalanan panjang, Bu, tapi kalau kita niatkan, maka insya Allah tim-tim itu sampai, ngaten nggih. Sabar ya, Prof. Sabar, Bu, tapi menyenangkan insya Allah. Kemudian ada lagi yang bawah ini saya sekalian ya. Dari Bu Maulida Dwi, mohon sharingnya bagaimana caranya di FEB Unisba mampu mensugesti mahasiswa mengikuti pola kurikulum MPKM sampai mendapatkan respon sekitar 40%. Oh ya, menarik Bu ya, saya senang kalau seluruh cerita ini. Jadi begini Bu Maulida dan Bapak Ibu sekalian ya, memang ini kan waktu itu bahkan kita install awal KMMP itu tidak di Februari kemarin, tapi malah jauh sebelumnya. Kalau kemarin kan semester genap ya. Jadi waktu itu ada kuliah antara. Kuliah antara itu yang kemudian kita mulai online gitu ya. Kemudian singkat cerita kita mencoba kalau anak-anak ini kita tawarkan sebuah pembelajaran yang bebas, yang merdeka, bagaimana dengan respon mereka. Nah, waktu itu kita simple, Bu. Jadi kuliah after UTS itu adalah kuliah yang kemudian waktu itu harus online, ya sekitar berarti mungkin April 2020 itu sudah UTS. Kemudian berbarengan dengan peluncuran kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, di situ kemudian kita mencoba untuk test the water gitu ya. Kita mencoba untuk meraba-raba apakah mahasiswa kita itu tertantang kalau disuruh ikut kuliah yang model merdeka. Nah, kita membuat sebuah tantangan begini, kamu boleh tidak mengikuti kuliah pasca UTS sampai dengan UAS itu, asal kamu bisa memproduksi beberapa inovasi yang berkaitan dengan pandemi COVID. Waktu itu belajar secara online, mahasiswa ngeluh, ya jaringannya lemot, kemudian di rumah hawanya sudah rebahan, gitu ya, pergi kemana-mana tidak boleh. Kami merasakan suara itu sehingga kemudian kita membuat sebuah mini project yang sekiranya itu bisa diselesaikan oleh mahasiswa selama durasi sisa 7 kali pertemuan. Jadi sampai UAS itu kita buat list kegiatannya, ya. You boleh usul bikin produk hand sanitizer misalnya, bikin masker, bikin waktu itu simple flyer-flyer yang mengendorse edukasi tentang COVID, gitu. Nah, itu kita hargai setengah perkuliahan after UTS. Nah, ternyata Bu, peminat yang mengikuti model kuliah merdeka dibandingkan dengan sitting in the class tapi online, itu hampir separuhnya. Jadi contoh misalnya kalau saya punya kelas, tadinya warga kelas saya itu 50, ketika after UTS kita launching program itu, kelas saya tinggal separuh anaknya. Anak-anak yang mungkin memang tidak ingin untuk mencoba itu. Separuhnya itu ikut kompetisi macam-macam, Bu. Ada yang kompetisi bikin vlog, kompetisi bikin flyer, kompetisi bikin mini riset, ya dia proyek di desanya bikin apa tuh spanduk tempelan-tempelan untuk cuci tangan dan seterusnya itu. Pokoknya kita buat sedemikian rupa, mereka kemudian akhirnya ikut yang percobaan kita untuk kampus Merdeka Belajar. Nah, dari situ kemudian kita minta feedback kepada mahasiswa. Kenapa mereka senang? Ternyata mereka jadi begini. Kalau kuliah online, saya harus di rumah,
ya, kemudian alasannya simple, sementara di rumah itu mendadak tiba-tiba misalnya 4 putranya ibunya itu harus kuliah online semua, sementara device-nya terbatas, ya hanya ada 1 HP, 1 dan seterusnya. Saya harus gantian dengan adik saya. Berarti saya lebih memilih untuk mengambil kegiatan merdeka ini. Oke, itu alasan yang sangat logis. Alasan yang kedua, ternyata cerita dari mereka, dosen-dosen tidak semuanya siap untuk ngajar secara online. Jadi ada yang hanya naruh materi kemudian ditinggal. Ada yang live class tapi kemudian jaringannya tidak stabil. Sehingga dia merasa saya akan lebih bisa mendapat pembelajaran daripada di kelas. Oke, ternyata alasan kuliah online membuat mereka supaya bisa keluar rumah dan bisa belajar tidak ketemu dosennya. Nah, dari situ kemudian kita mulai memformalkan pada semester berikutnya. Nah, kita buat akhirnya dan seterusnya. Kemudian kita bilang semester ini Anda tidak mengikuti proses perkuliahan di kelas, tapi merdeka belajar dari mana saja, tapi tuntutannya ini yang kita kasih tadi ya. Anda harus dapat tempat magangnya kemudian kita bantu, kita sediakan, Anda boleh berwirausaha. Dan kemudian ternyata mereka happy karena daripada 20 SKS, 6 mata kuliah, mengikuti online setiap hari, sana sini tugasnya online semua, mereka lebih merasa bebas untuk bekerja di luar, Bu. Nah, kalau kita melihat sih ya namanya jiwa muda, ketika dia punya keberanian daripada hanya duduk di depan laptop, kemudian mengerjakan kerja, tapi yang kerja kelompoknya juga tidak bisa banyak diskusi, akhirnya kemudian banyak yang mendapat memilih untuk mengambil jalur MBKM. Bahkan prodi sempat kewalahan ya ketika kemudian ternyata peminatnya budak, kemudian partner kita untuk magang itu harus nyari sebanyak-banyaknya karena tidak membolehkan mereka makan di tempat-tempat yang biasa-biasa itu, sehingga kemudian dari situ, oke, berarti program ini setelah yang pertama tadi test the water, kemudian ini banyak juga. Nah, ini kalau mau diinisiasikan, mungkin sebelum sampai ke 20 SKS, Bu, itu bisa dites dulu mungkin pengganti sebuah mata kuliah dulu, dimerdekakan dulu. 3 SKS, kita lihat responnya bagaimana. Gitu. Atau mungkin pada kuliah antar ketika di remedi misalnya ya, remedi nggak sampai, kemudian dibuatkan proses merdeka belajar. Jadi intinya MBKM itu kan capaian pembelajarannya sama, hanya proses belajarnya itu dimerdekakan. Mereka boleh belajar di mana saja. Ada yang waktu itu yang ngambil jalur penelitian mereka bikin IC, kemudian akhirnya malah saya beruntung bisa mengeluarkan sebuah book chapter yang isinya adalah anak-anak yang selama UTS sampai UAS itu tidak ikut kuliah saya, tapi dia nulis. Kemudian saya apresiasi, saya rangkum dalam satu buku, saya jadikan buku, kemudian saya kasih ISBN, saya kasih note of thanks-nya di situ, jadi mereka senang malah. Daripada ngerjakan kuliah saya, ngerjakan UAS itu. Jadi buat situasi-situasi yang merangsang para mahasiswa untuk senang mengikuti proses merdeka belajar. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena mahasiswa sudah dewasa, sudah 5 semester itu kalau dalam bahasa kami adalah dia sudah pre-graduate, sudah lulus, sudah mau lulus. Sehingga kegiatan yang dimerdekakan itu tidak akan mengurangi kompetensi mereka untuk menjadi sarjana. Tapi tantangannya tadi ya, bagaimana kemudian bisa mengubah mindset dosen, karena terus terang memang adalah beberapa dari teman-teman kita yang masih merefer pada proses pendidikan yang sebelumnya. Tapi yang kita sampaikan adalah, don't worry Bapak Ibu sekalian, mereka sudah 5 semester dengan kita dengan proses pembelajaran yang seharusnya. Karena memang proses belajar itu kan sebuah proses yang panjang, bukan instan ya. Sehingga semester 6, 7, 8 itu kalau dikatakan instan, it's okay. Karena mereka sudah cukup untuk bekal menjadi sarjana. Nah, ini adalah tugas kita untuk menyuarakan itu, sehingga kadang-kadang mahasiswa biar punya pandangan, ngapain sih belajar ini, toh mana implementasinya? Udah cekurkan aja mereka ke lapangan ya. Kepake enggak itu ilmunya? Nah, nanti ini kita sedang mencari feedback dari teman-teman yang ikut MBKM, bagaimana respon mereka terhadap pengalaman di MBKM. Mungkin itu, Bapak Ibu sekalian, mau nggak terlalu panjang. Bu Maida dan teman-teman sekalian. Ya, matur nuwun Prof. Penjelasannya untuk Bu Maulida. Berikutnya Bu Dekan, katanya mau itu Prof, mau tanya Prof. Ya, silakan. Ini kalau Bu Dekan tanya saya deg-degan nih. Bisa jawab apa enggak? Nggih, Prof, saya tertarik sekali dengan tadi review Prof terhadap pertanyaannya Bu Maulida. Berarti kalau apa yang disampaikan oleh Prof, setiap dosen memiliki kayak konstruksi berbeda setiap mata kuliah begitu ya, Prof. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Prodi kemudian mengadministrasi terhadap
mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program Merdeka ini? Apakah kemudian dari awal atau prosesnya pripun, Prof? Matur nuwun. Terima kasih Bu Dekan. Jadi pada saat itu ketika KRS-an kita sudah mengumumkan kepada mahasiswa barang siapa yang mau mengambil, ada dua pilihan, KRS-an semester ini ada dua pilihan, you mau mengambil KRS yang murni yang ada di kurikulum atau mengambil program MPKM. Program MPKM-nya ada pilihannya yaitu magang, kemudian wirausaha, dan satu lagi peneliti. Kemudian mahasiswa tetap KRS biasa, ya Bu Dekan. Kemudian kita menyiapkan segala macam-macamnya, sehingga kemudian pada saat 2 minggu pertama kalau tidak salah mereka masih masuk kelas untuk mengikuti perkuliahan. Begitu semuanya selesai, kemudian kita launching, kita buka MPKM itu bagi para mahasiswa yang tadinya mendaftar MPKM, maka silakan merdeka belajar di luar. Silakan bebas untuk mencari proses pembelajaran di luar. Nah, administrasinya di KRS tetap, tetapi kemudian ketika nanti kita menginputkan nilai, kita menggunakan yang free form tadi, Bu. Ada yang hard skill, ada yang soft skill. Kita membuat sebuah intervensi pada SIM kita, bahwa mahasiswa itu yang mengambil MPKM, dia tidak lagi mendapatkan mata kuliah, misalnya mata kuliah seminar pajak jadi A, enggak, tapi mata kuliah tadi ya, kemampuan untuk membuat bisnis model kanvas. Nah, dia nilainya berapa di situ. Nah, dosen-dosen itu kemudian begini yang kita intervensi, Budi kan. Jadi yang masih mengajar, kemudian di dalam kelasnya itu sebagian ikut MPKM, kita pastikan bahwa yang nanti ketika bimbing skripsi itu Bapak Ibu dosen punya dua variasi. Beliau bimbing praskripsi, juga membimbing laporan MPKM. Harapannya apa? Harapannya supaya beliau itu mempunyai dua konsep belajar dan pengalaman. Oh, kalau bimbing skripsi biasalah seperti ini. Tapi ternyata bimbing laporan MPKM challenge-nya luar biasa gitu. Dan itu respon dosen juga macam-macam, Bu. Pasti jenengan perso ya bagaimana kemudian respon dari masing-masing dosen. Tapi memang kami harus sabar. Bahkan ada Bapak Ibu dosen yang akhirnya menolak untuk menjadi pembimbing MPKM. Karena satu merasa tadi ya keluar dari zona nyaman. Yang kedua kemudian mungkin tidak punya cukup banyak waktu untuk belajar sehingga akhirnya ya sudah tidak apa-apa. Tetapi untuk mengubah mindset tadi yang simpel saja adalah bagi Bapak Ibu dosen yang memang suka dengan pengalaman baru, berkomunikasi dengan dunia industri, berkomunikasi dengan dosen supervisor dari tempat industri, ternyata mereka merasakan iya ya, bimbing skripsi itu monoton. Karena template-nya kita sudah tahu, paling ya mahasiswa bab 1, 2, 3, koreksi selesai. Tapi ketika harus berkomunikasi dengan pemilik usahanya, harus ngobrol dengan anaknya, harus ngobrol dengan dosen supervisornya, beberapa kemudian ternyata merasa terinisiasi untuk itu. Nah, saat itu memang sistem informasi manajemen kami belum mengadopsi itu, Bu, karena memang Unisula juga sedang mempersiapkan itu, nggih. Nah, kemudian kita administrasi dengan sebuah alat yang biasa saja pakai Excel, tapi dipastikan yang akhir semester ini kemudian semua administrasi nilai dan KRS-nya sudah beres semua karena sudah akan pindah ke semester berikutnya. Kalau lebih itu mungkin ya, Bu Dekan, barangkali ada yang belum jelas, Bu. Ya, Prof, karena memang begini kalau di kami ya, Prof, semester ini juga kami mengirimkan kayak transfer kredit keluar ke Rusia, ke Filipina. Di kami pada pelaksanaannya cepat-cepat, Prof. Maksudnya magang, KKN, MPKM, dan lain-lain. Tapi pada taraf Ampun, Prof. Ampun. Oke. Jadi kalau kami lihat di kami, jadi pada taraf pelaksanaan itu kegiatan sudah berjalan. Misalnya kayak transfer kredit, di kami kayak setiap semester masih bisa untuk transfer kredit ke luar negeri, ataupun kita menerima dari universitas lain. Tapi kita kelemahan di kami itu adalah pada taraf administrasi. Bagaimana kemudian mengkonversi ke mata kuliah, kemudian mulai dari tahap awalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kelemahan buat kami, Prof. Jadi mungkin barangkali ada tambahan tadi dari Prof bisa memperbaiki tentang kinerja kami. Matur nuwun.
Oh, J, baik Bu. Itu juga pernah kami alami ketika proses kredit transfer dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri ya. Memang terus terang kan kadang-kadang jumlah bobot SKS-nya itu tidak sama dengan kita. Mereka ada yang satu mata kuliah itu 12 SKS. Katakan begitu ya, yang ke Eropa dan lain-lain itu. Sementara kita kan kecil-kecil nih, paling 3, 4, dan seterusnya. Nah, biasanya Bu, yang kami lakukan, sebelum kita mengirimkan mahasiswa, kita mereview kurikulum mereka dulu. Jadi misalnya, pendidikan dengan perguruan tinggi di Thailand misalnya ya. Nah, sebelum kita memastikan mengirim mahasiswa kita ke sana, kita tinjau dulu kurikulum mereka. Kemudian kita pastikan bahwa anak-anak kita itu mengambil mata kuliah yang sekiranya kalau dikonversi itu ada padanannya. Taruh kalau misalnya nanti ternyata jumlah SKS-nya tidak sama, itu satu mata kuliah yang diambil di luar negeri boleh dikonversi menjadi 3 mata kuliah. Yang penting adalah SKS-nya sama. Jadi pernah mahasiswa saya itu mengambil ke Rotterdam University, dia pulang itu selama 1 semester hanya membawa 12 SKS, Bu. Padahal harusnya KRS-nya kan 24 SKS di tempat kami itu dia. Nah, akhirnya karena di Unisula itu diserahkan kebijakannya kepada prodi, yang penting ada berita acaranya, yang penting ada anaknya menyetujui itu, akhirnya transkrip yang 12 SKS itu kita buatkan berita acara, ini layak dikonversi sebesar 20 SKS. Oh, Yang kita hargai adalah apa, Bu? Yang kita hargai adalah keberanian dia untuk pergi ke sana. Pengorbanan dia untuk pergi ke sana. Itu kemudian kita masukkan ke mata kuliah yang sekiranya bisa mengukur tingkat keberanian dia untuk pergi ke sana. Jadi walaupun dia hanya membawa pulang sebesar 12 SKS, tapi karena dia pergi selama 1 semester, di mana hak dia 1 semester kalau di Unisula itu adalah 12 SKS, maka 12 itu kita sandingkan dengan 12 SKS. Dengan penyandingan yang itu sebaiknya di skenario sebelum mahasiswanya berangkat, Bu. Karena biasanya kalau mahasiswanya pulang nanti kemudian terjadi kebingungan, penundaan, sampai kemudian bisa lulus belum kita konversi dan seterusnya. Itu sharing saja, Bu. Mungkin nanti ada panduan-panduan yang lebih komplit lagi dari teman-teman di OIA-nya UPS. Prof, matur nuwun sangat, Prof. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ke Prof? Ya, monggo Bu Agnes. Bu Agnes ini dari GJM Fakultas, Prof. Oh iya. Ngomong ya. Prof, mohon izin bertanya. Salam kenal Prof, saya Agnes dari Kebetulan Ekonomi dan Bisnis. Gini Prof, kendala saya nggak sama tim gitu, itu masalah treasure study Prof, di luar ini ya Prof, jadi pingin sedikit Prof mungkin bisa berbagi pengalaman gitu bagaimana, karena kesulitan saya itu pada saat setiap selesai ujian skripsi, proses gitu ya Prof, kemudian saya mau mendata tentang kelulusan itu sulit sekali Prof, jadi kayak 2 kali kerja Prof, saya kirim linknya juga, responnya, feedbacknya ya bisa dibilang nggak mencapai sempurna gitu Prof. Terus gimana gitu loh Prof, maksudnya apakah dari kami tuh tipsnya bagaimana sehingga kami kadang kesulitan ya itu, misalkan dimintain data tentang kelulusan, kemudian mereka sekarang itu sudah bekerja itu apakah sesuai enggak dengan apa ya Prof, CPL-nya gitu kan, itu Prof. Jadi barangkali ya Prof ada ya trik atau yang bisa memberi masukan kami di GJM gitu Prof. Selalu permasalahan di treasure study gitu Prof. Matur nuwun. Terima kasih Bu Agnes ya. Padahal tadi treasure study jadikan komponen untuk mereview kurikulum ya Bu Agnes ya. Kalau kemudian kita tidak bisa menyediakan data, ibaratnya kurikulumnya mungkin tidak jadi sangat konstruktif karena masukan-masukan dari alumni. Nah, saya sharing aja Bu ya. Di kami di Fakultas Ekonomi pada saat belum ada PIN, penomoran ijazah nasional, itu kan para mahasiswa, para alumni, para wisudawan itu masih harus tanda tangan legalisir ijazah tuh Bu. Mereka datang ke kampus atau pesan sama ini adminnya TU itu kalau dia mau legalisir ijazah.
sebelum ada PIN, sebelum kemudian mereka bisa ngecek ijazahnya itu terverifikasi atau tidak. Nah, waktu itu kemudian kita membuat sebuah sistem, kalau ada anak yang mau minta legalisir ijazah, tanda tangannya WD1 akan diberikan kalau dia sudah ngisi form kuesioner tracer study. Itu entah dia sudah kerja atau belum, kan ada di situ dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kan ada PIN, kemudian mereka tidak banyak yang harus meminta verifikasi ijazah. Sehingga menurun waktu itu. Nah, ketika menurun kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah waktu itu tiap-tiap lulusan, jadi tiap periode wisuda, tiap-tiap periode wisuda per prodi itu kita pegang namanya apa ya? Key person mungkin ya. Jadi anak-anak yang dia menjadi andalan pada saat angkatan wisudanya itu per prodi, Bu. Jadi biasanya anak-anak yang tenar, anak-anak yang ya sedikit-sedikit nakal atau mungkin dia anak ormawa gitu ya. Nah, itu yang kita tugasi mereka untuk ngopeni, tidak usah banyak-banyak, ngopeni seangkatan wisudanya saja. Paling tidak misalnya berapa jumlahnya kalau dalam satu prodi satu angkatan wisuda itu mungkin enggak 100 lebih misalnya begitu di tempat kami ya, atau mungkin 200. Nah, itu kemudian kita pegang anak-anak itu yang nanti kena wajib lapor. Kena wajib lapor temanmu yang wisuda bareng kamu sekarang ada di mana. Itu misalnya kita titipkan ke dia. Mau kues boleh, mau dia cerita juga boleh, tapi kan datanya biasanya pakai kuesioner. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau Unisula kemarin dicantolkan di LPKA atau Bu, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni. Terasa semuanya dari situ, karena semua kemudian itemnya sama. Yang terjadi sama Bu, respon dari masing-masing prodi ada yang tinggi, ada yang rendah. Karena kadang-kadang pertanyaannya sensitif ya, sudah kerja di mana gitu kan, gajinya berapa, itu ternyata membuat anak-anak itu jadi enggan untuk bercerita tentang itu. Sehingga respon rate kami sempat sedikit. Nah, kemudian kemarin Kabak Mahasiswa kami itu punya inovasi begini, banyak saya dukung juga karena kemudian respon rate-nya kecil, apalagi pandemi sih. Jadi dia itu membuat namanya apa ya, kalau kita bilang itu seperti member get member ya Bu ya. Jadi kalau dia bisa bujui temannya seangkatan wisuda untuk ngisi kues dan ngisi tracer study, dia dapat bonus Bu. Bonus kuota sedikit yang ada banyak imani, kemudian OVO-nya itu kita tambahi, hanya itu aja. Itu sempat bisa menaikkan respon rate pada tracer study, tapi itu berbiaya ya. Nah, kita cari sebuah event yang tidak berbiaya, misalnya kalau nggak tahu di UPS ya, kalau di siswa Uniswa di Kudus misalnya begitu Bu, karena dia ngelaju dari Kudus ke Semarang. Nah, di situ kemudian dia kita tugasi untuk mengcover teman-temannya yang satu Kudus, satu kecamatan itu untuk kemudian entah itu pas mereka ngobrol bareng, entah apa ikut titipi kuesionernya. Sehingga kemudian respon rate-nya akan naik sedikit. Kalau 100% memang susah ya Bu, tapi paling enggak ada data yang representatif mewakili mereka pasca wisuda dan kita maintain selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Nah, kemudian inovasi lagi yang pernah kami lakukan, kami membuat sebuah center namanya adalah Career and Competence Center, C2S itu. C2S itu semester sebelum mereka wisuda, mereka wajib masuk kotak C2S. Di kotak C2S itu, kemudian mereka mengikuti pembekalan macam-macam, kalau you mau mendirikan usaha, sampai mana usahanya. Kalau kamu mau ngelamar pekerjaan, sudah seperti apa bentuk resume dirinya. Kalau kamu mau menjadi dosen, sudah sampai mana nyari beasiswa sebagai S2. Itu 6 bulan sebelum graduate. Nah, setelah graduate, mereka masih dengan kita selama 6 bulan, sambil kita monitor yang mau jadi wirausaha sudah sampai mana nih sekarang. Yang mau menjadi peneliti sudah dapat beasiswa S2 belum? Ya, yang mau jadi pegawai kantoran sudah berapa lamaran yang dikirim dan seterusnya. Nah, ketika ada kontak erat itu, dan kita menyiapkan mereka untuk memilih karir, maka insya Allah berikutnya adalah mereka akan cerita, Bu, sudah dapat kerja sekarang, Bu, usaha saya sekarang sudah begini dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa dipakai, tidak banyak mengeluarkan biaya, tapi hasil yang diperoleh insya Allah tinggi gitu Bu. Karena semangat kita adalah
pokoknya berinovasi sebanyak-banyaknya, tapi dengan biaya yang sesedikit-sedikitnya gitu katanya. Kalau seperti itu biasanya fakultas senang ya. Begitu Bu Agnes kurang lebihnya. Ceritanya mungkin hampir sama Bu di beberapa perguruan tinggi, tapi memang diperlukan inovasi-inovasi yang ya itu tadi Bu, yang out of the box itu, yang dicoba-coba aja Bu. Tapi yang sekiranya memang bisa dibuat WA group aja, kadang-kadang nggak respon kan Bu. Kadang-kadang nomornya ganti kemudian live aja gitu kan. Jadi memang perlu beberapa standar ini ketika kemudian masih ada seperti misalnya begini Bu. Yang saya sering terima itu rumah sakit itu sering masih meminta validasi ijazah dari pegawainya di sana. Yang itu notabene adalah lulusan kami. Nah, ketika kemudian pihak pimpinan rumah sakit itu mengirimkan surat kepada fakultas untuk ngecek apakah saudara ini betul alumni saudara, kan di situ ada namanya dan seterusnya, justru kita hubungi mereka. Ini kamu ditanya sama pimpinanmu, apakah kamu betul-betul jadi mahasiswa kami. Nah, nanti anak-anak yang di J2S yang bekerja itu, nanti fakultas akan memberikan surat bahwa kamu lulusan kami, tapi isi dulu ya ininya ya, quest-nya ya. Gitu. Mudah-mudahan gitu masih harus dipakai ternyata Bu. Terus yang mudah-mudahan kadang masih ada 1-2 yang minta ini legalisir ke kampus, itulah yang kemudian kita mintai progres perkembangannya. Kurang lebih itu Bu Agnes. Bu Agnes belum ada suaranya. Prof, yang saya Tampon J. Prof, yang saya tadi ada sedikit kesan. Jadi intinya dari bidang research study di Unisula itu kayak memantau gitu ya Prof, perkembangan dari lulusan gitu ya Prof. Tadi yang Prof nyampaikan setiap 6 bulan itu, tapi datanya itu apakah terpusat gitu Prof, database-nya. Jadi kan kalau di kami itu kayak 2 kali kerja gitu loh Prof. Jadi kami mengirimkan versi kami sendiri di GJM Fakultas, tetapi tidak mengambil data yang di pusat gitu loh Prof maksudnya. Apakah dari Unisula itu research study-nya atau tim yang bagian pusat ini hanya tinggal mengambil data terpusat gitu, database sehingga kita tinggal mengirimkan link-link kaitannya dengan Monef, evaluasi atau bagaimana gitu Prof. Soalnya di kami merasa saya itu kayak 2 kali kerja gitu loh Prof. Terus apalagi di kami kan setiap lulusan atau setiap angkatan itu kayak ada WA group gitu ya Prof. Itu nanti mahasiswa tuh pada keluar, aduh itu kayak kehilangan jejak gitu Prof. Dan sulit gitu untuk memantaunya dan feedbacknya sampai sekarang belum ada gitu Prof. Gitu. Oke. Jadi kalau instrumennya kan sama. Instrumennya itu kan sama yang dikembangkan universitas, kemudian dipakai oleh semua prodi gitu. Nah, cuman yang mengupayakan supaya respon rate-nya tinggi itu kami. Jadi instrumen yang ditanyakan kepada alumni sama, tetapi yang bertanggung jawab untuk meningkatkan respon rate itu adalah kami di fakultas masing-masing. Nah, data itu kita tinggal ngambil Bu. Tinggal ngambil dari pusat ketika sekarang sudah di-online-kan. Dulu waktu ketika masih ada mahasiswa mahasiswa wisuda tadi ya legalisir ijazah itu kadang masih ada yang manual, kadang sudah online. Nah, kalau kami kita hanya mendorong supaya mahasiswa itu ngisi. Jadi seperti yang tadi yang sampaikan, linknya sudah ada di LPKA-nya Unisula, tapi prodi itu memaintain anak-anak supaya ngisi. Karena kadang-kadang kalau tidak di-push dari prodinya mereka nggak mau ngisi Bu. Apalagi teman-teman di LPKA itu bukan yang punya mahasiswa ibaratnya ya. Jadi mereka tidak mengikuti perjalanan mahasiswa dan alumni, tahu-tahu kemudian mereka dijawil, tapi dijawilnya bukan dari dosen di fakultas, bukan dari teman di fakultas, tapi dari orang, kalau kami namanya LPKA, Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan. Jadi mereka nggak kenal ini siapa, tiba-tiba minta tracer. Jadi linknya ada di sana, database-nya ada di sana, tapi kita punya hak akses untuk ngunduh. Tapi upaya untuk meningkatkan respon rate-nya ada di kami. Ngaten. Jadi ketika tadi ada C2S yang kita punya itu, 1 semester setelah lulus yang masih kita pegang, itulah yang kita opia-opia, kamu udah ngisi belum, kamu udah ngisi ini belum.
Tapi datanya kemudian kita ambil dari sana, Bu. Karena semua prodi, semua fakultas itu diberi hak akses untuk mengambil data itu. Tetapi di tempat kami memang bukan dari penjaminan mutu, ya. Penjaminan mutu ada sendiri, tapi di kami ada satu unit kemahasiswaan dan alumni yang tugasnya memang untuk itu, Bu, untuk taking care kegiatan mahasiswa dan progresnya si alumni tadi. Ngaten, Bu Agnes. Baik, J. Kemudian ada lagi ini dari Bu Yustia, barangkali ada masukan untuk prodi bisnis digital, prodi baru di FEB terkait roadmap agar dapat diturunkan menjadi kurikulum. Oh ya, ini terang dari Bu Yustia, jadi saya kira tadi ya, learning profile-nya belakang capaian kompetensinya seperti apa. Bu Maya, masih ada waktu sedikit, kita boleh sharing yang review kurikulumnya manajemen, J? Iya, Prof. Ya, baik. Sebentar, saya bukakan dulu ininya, filenya. Baik, saya izin share. Hanya sedikit ini aja. Sedikit komentar dan masukan-masukan saja. Bapak Ibu yang dari Prodi Manajemen. Sekilas sudah bagus, dokumennya sudah sesuai dengan template yang seharusnya. Hanya ada beberapa hal yang mungkin perlu jadi renungan kita bersama, J. Karena di sinilah nanti kemudian akan turun menjadi barisan mata kuliah tadi. Nah, ini saya kasih sedikit, Bapak Ibu, apakah kelihatan? Ampun, sudah terlihat? Ampun. Jadi ada 3 landasan di dalam menyusun kurikulum itu adalah landasan filosofi, landasan sosial, dan landasan histori. Nah, di landasan filosofi ini satu dalam tinta merah, bukan ini interchange ya saya kira. Jadi landasan filosofi itu adalah filosofi kurikulum S1 manajemen. Jadi berasal dari mana, mau mencetak lulusan seperti apa, hard skill dan soft skill yang dibutuhkan apa, sampai kemudian lulusan itu mau berkontribusi di bidang apa. Sehingga yang dimunculkan adalah learning profile-nya. Ini yang sudah dimunculkan adalah filosofi-filosofi yang menurut saya pribadi, mohon maaf kalau mungkin kurang tepat, ya Bapak Ibu sekalian, saya sekedar memberikan masukan, filosofi yang sifatnya adalah generik, seperti menjadi humanis, esensialis, perennialis, idealisme, dan rekonstruktivisme sosial. Ya, kalau menjadi manusia yang begini, ini kan masih generik. Nanti mohon kalau misalnya supaya nanti ini menjadi satu landasan pembentukan kurikulum yang bagus, maka ini adalah kita munculkan dulu dari mana ini kurikulum prodi itu dibuat. Artinya adalah lulusannya akan seperti apa, akan berkontribusi di bidang apa, kemudian keterampilan yang dibekalkan apa saja. Sehingga yang diceritakan di dalam landasan filosofi adalah learning profile-nya. Ya. Kemudian landasan sosiologis, ini adalah dampak sosial lulusan prodi. Jadi ketika kita menyusun kurikulum, maka kita harus membayangkan kira-kira lulusan kita nanti akan berkontribusi di masyarakat dalam aktivitas yang seperti apa. Misalnya, rujukannya adalah visi dan misi, ya, VMT dan US tadi, University Values. Jadi misalnya, visi dari UPS tadi saya lihat ada di mana ya, itu ada yang menjadi terkemuka dan seterusnya, nanti di bawah insya Allah. Belum ada definisi operasionalnya gitu kalau dalam bahasa kita penelitian ya. Sebagai apa, inilah yang merujuk ke learning profile. Misalnya menjadi profesional worker yang terampil, menjadi pekerja profesional yang smart, menjadi pengusaha yang begini, begitu, dan seterusnya. Itu adalah landasan di bidang sarjana manajemen.
ditafsirkan, ya, ditafsirkan kalau misalnya yang dimaksud unggul dalam literasi manajemen itu yang seperti apa. Kemudian memiliki jiwa kewirausahaan atau jiwa wirausaha itu yang seperti apa. Berwawasan global itu yang maksudnya seperti apa. Karena dari sinilah nanti yang akan turun pada capaian pembelajaran lulusan. Untuk menciptakan sarjana manajemen yang dia memiliki keunggulan dalam literasi manajemen, maka bekal kompetensi apa yang dibutuhkan. Ingin manajemen yang unggul, di mana lulusannya itu akan memiliki jiwa usaha, maka nanti bekal CPL-nya itu bekal CPL yang seperti apa? Capaian pembelajaran lulusan yang dia bisa dikasih stempel memiliki. Nah, bekal-bekal itu nanti akan turun menjadi CPMK, ya, kemudian bidang kajian, kemudian sub CPMK, kemudian sampai nanti pada barisan mata kuliah. Visinya memiliki lulusan yang berwawasan global. Nah, cirinya seperti apa misalnya? Apakah dia punya global mindset atau dia punya keterampilan global yang seperti apa? Nah, dari situlah kemudian akan muncul kalau kita ingin lulusan kita atau memiliki wawasan global, maka capaian kompetensinya apa saja yang dibutuhkan. Nanti muncul pada sub CPMK berikutnya. Nah, ini makanya tadi di dalam piramida yang tadi sudah kita bahas bersama adalah ujung atasnya itu adalah bagaimana visi, misi, tujuan, strategi prodi, kemudian profil lulusan kita seperti apa, kemudian nanti muncullah kepada capaian pembelajaran lulusan, yang itu kemudian turun lagi menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sehingga ini akan terus kita bawa, ya, university value-nya mungkin perlu dihadirkan kembali. Belum diisi itu, Prof. Belum diisi, tapi nah, kemudian ini Bu, profil lulusan, ya, profil lulusan ini. Jadi mungkin sambil dicek lagi, ya. Jadi profil lulusannya ini kalau yang saya perhatikan, jadi ada banyak, ya Bu. Ada profil lulusan 1 sampai dengan 9. Nah, ketika ada profil lulusan 9, berarti CPA-nya itu menurut evaluasi kami harusnya lebih dari yang sudah di bawahnya itu ya sudah ada. Karena begini, satu PL ini, dia kan membutuhkan banyak CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, sehingga kemudian kita cek apakah ini menjadi fokus atau tidak. Jangan-jangan kita membekali mahasiswa kita, itu semuanya kita bekali, tetapi kemudian hanya lapisan atasnya saja. Kalau profil lulusannya itu menjadi konsultan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis, berarti dia harus menguasai 4 bidang ini dong. Ya, SDM-nya harus punya, marketing harus punya, keuangannya harus punya. Kalau dia menjadi wirausaha, kemudian menjadi wirausaha, dia nggak harus bisa pada capaian pembelajaran SDM, harus semua. Padahal kan, ya, kalau dia menjadi, katakanlah misalnya pengelola bisnis perbankan, toh prodi kita bukan prodi manajemen perbankan, tapi prodi manajemen saja. Nah, bisa jadi sebetulnya payungnya adalah bahwa lulusan kita harus punya 4 bidang ini, tetapi peran dia nanti bisa menjadi wirausaha, menjadi konsultan, atau menjadi pengelola bisnis. Mungkin pengelola bisnis perlu pengelola bisnis itu maksudnya ini, Bu, nggih. Manajer ya, Bu. Apa sama nggak sih, Bu? Maksudnya kayak sekarang kan kayak di bidang ini, di bidang pemasaran, keuangan, gitu seperti itu. Oke, ya. Boleh menggunakan istilahnya, tetapi mungkin ini yang dimaksud adalah ketika dia bergabung dengan sebuah organisasi, ya. Dengan wirausaha kan dia menjaga bisnis sendiri, ya. Bisnis. Tapi kalau ini kan dia
running under business ya, menjalankan bisnisnya orang lain, dia menjadi bagian dari sebuah institusi bisnis. Nah itu mungkin itu yang perlu dipertimbangkan kembali. Berarti nanti karena walaupun istilahnya diganti apa, Prof? Kalau misalkan yang pertama itu sudah sudah benar atau mohon koreksinya. Maksudnya saya memang kata-katanya itu loh yang masih bingung. Ini apa? Monggo nanti kita ngobrol dengan tim kurikulum Bu yang lebih tahu dengan bagaimana kondisi lokalnya di sana dengan kondisi visi misinya UPS. Cuman memang kalau menurut saya kita tidak perlu lagi untuk misalnya gini ya, pengelola bisnis bidang SDM. Nanti kan jenengan hanya menspesifikkan berarti mata kuliah bekalnya hanya SDM saja. Dia nggak perlu cuma pengelola bisnis apa gimana? Mungkin bisa seperti itu, atau pengelola sebuah perusahaan, misalnya pengelola sebuah organisasi, mungkin sebagai organisasional manager gitu kan? Organisasional manager. Ya. Organisasional yang boleh istilahnya nanti disondingkan dengan teman-teman di tim kurikulumnya Bu Yuni. Kalau konsultan itu sekarang namanya apa sih Bu? Kayak independent professional ya, dia punya sendiri gitu kan. Tapi dia justru tidak menghasilkan produk, tapi dia memberikan layanan jasa untuk kayak mungkin kayak uji kelayakan misalkan itu kan bisa membantu perusahaan ketika mau mengelola keuangannya bagaimana seperti itu. Tapi kan nanti di sini makanya yang perlu kita jadi konsultan pun dia butuh 4 mata kuliah bidang kompetensi itu. Jadi wirausaha dia juga butuh 4 kompetensi itu. Sehingga tadi ngeceknya gitu Bu. Ini tetapkan dulu learning profile-nya. Kemudian kalau mau jadi profil yang seperti ini, maka dia harus bisa apa saja itu dulu kemudian dipetakan dulu. Kalau dia bisa apa saja untuk bisa menjadi itu, baru kemudian kita jalan ke belakang, kompetensi apa yang harus kita bekalkan. Bisa jadi memang kompetensi seperti keahlian di pengelolaan orang, pengelolaan marketing, pengelolaan keuangan itu ternyata wirausaha juga perlu, konsultan juga perlu, pekerja sebuah organisasi juga perlu kan ngatain. Oke. Sehingga kebijakan pertama di ininya dulu Bu, di profil lulusan, kemudian deskripsi profil lulusannya kemudian kita ceritakan. Kalau ini kan mungkin ya ini menurut saya nanti boleh disounding dengan tim kurikulum ya, sehingga kesannya seperti yang wirausaha ini, dia kemudian tidak harus paham tentang SDM, keuangan, dan pemasaran. Hanya bagaimana mampu merancang, mengaplikasikan, dan mengelola usaha secara berkelanjutan. Nah, padahal kunci utamanya di manajemen adalah 4 bidang itu mereka harus tahu semua. Kemudian ini sikap, saya kira ini normatif, sudah ada semua. Nah, ini kan jadi apa nanti Bu? Ini apa kalau saya bilang ini ya? Ini jembring. 1, 2, itu mungkin sampai 9. Sampai 9. Nanti bobot kuliahnya pasti jadi banyak ini Bu. Ataupun kalau nggak banyak dipaksakan diringkas ngoten nggih. J. Nah, kemudian gambaran body of knowledge. Jadi body of knowledge itu bukan kalau ini kan deretan mata kuliah nggih. Jadi mata kuliah universitas, mata kuliah dasar profesi, kemudian mata kuliah profesi, mata kuliah perluasan pendalaman, mata kuliah kemampuan tambahan, dan mata kuliah kemampuan konsentrasi. Kalau sepemahaman saya itu, BOK itu adalah kompetensi inti, Bu. Jadi kompetensi inti body of knowledge-nya. Jadi misalnya rumpun SDM itu apa saja? Kemudian rumpun mata kuliah kewarganegaraan atau nasionalis ke Indonesia. Apa mata kuliah nasional yang istilahnya diajarkan seluruh universitas itu kan mungkin ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, kemudian Pancasila. Itu masuk apa Bu? Masuk mata kuliah nasional. Nah, ini Bu, ini kan judulnya kan gambaran body of knowledge ya. Dan isinya itu adalah nama mata kuliah. Ngaten. Sementara body of knowledge itu adalah sekumpulan pengetahuan inti yang menjadikan seseorang itu bagus di dalam pengetahuan tertentu, ngaten.
Misalnya kalau mata kuliah universitas berarti itu adalah body of knowledge ke Indonesia atau nasional misalnya. Jadi body of knowledge sebagai seorang citizen yang baik, sebagai seorang warga negara yang baik. Kalau kita satukan dengan skill yang di atas, maka masuknya adalah pada community skills. Jadi Pancasila dan seterusnya. Kemudian body of knowledge untuk pengelolaan manusia misalnya. Nanti masuknya ada mata kuliah SDM, ada perilaku organisasi, ada etika bisnis misalnya, kemudian leadership. Tapi body of knowledge-nya adalah body of knowledge tentang rumpun, kalau kami mengatakannya sebagai rumpun ini, rumpun kemanusiaan. Maka tadi kalau Ibu mengacu pada KPT 4.0, maka body of knowledge adalah literasi yang dibutuhkan tadi. Literasi data, itu body of knowledge-nya apa saja di bawahnya. Literasi manusia, body of knowledge-nya apa saja. Literasi digital, BOK-nya apa saja. Nah, kalau ini adalah, maka satu di sini, Bu, mohon maaf ini saya komentari, ini barisan mata kuliah, ya, bukan BOK, karena BOK itu lebih kepada pengetahuan apa sih yang akan kita berikan kepada anak-anak kita di selama perkuliahan dari manajemen selama 4 tahun, ya 3,5 sampai 4 tahun. Ngaten. Kemudian berarti ini nanti intinya untuk yang body of knowledge itu berarti nantinya kalau memang disesuaikan dengan apa kurikulum yang baru yang 4.0 itu berarti ini ya Bu, apa namanya nanti dilihat dari mungkin yang seperti Prof. Alex tadi sampaikan, berarti kaitannya dengan misalkan dengan manusia dari manusia apa aja, kemudian nanti dilihat dari mungkin yang ada kaitannya dengan teknologi. iya, gitu. literasi. Kalau dilihat lagi di materi saya yang di slide itu, jadi ketika menyusun kurikulum di situ kan ada apa namanya Bu, mungkin kembali lagi ke situ aja nggih Bu nggih, supaya lebih jelas nggih. Sebentar, saya share lagi slide saya. Nah, sebentar Bu. Yang tadi yang roadmap tadi itu isinya adalah BOK. Nah, ini Bu. Ini yang bahasa kami itu BOK-nya ini Bu. BOK-nya adalah Islamic, kemudian Digital Business and Social Network Analysis, kemudian Body of Knowledge, Soft Skill dan Karakter, kemudian Body of Knowledge untuk Basic Competencies, dan Body of Knowledge untuk yang isinya Local Wisdom. Nah, di bawahnya ini yang kemudian boleh barisan mata kuliah atau barisan CPMK, CPL, Capaian Pembelajaran Lulusan. Jadi Body of Knowledge itu rumpun-rumpun pengetahuan yang akan kita bekalkan kepada mahasiswa untuk bisa menjadi profil lulusan yang kita harapkan. Ngaten. Jadi kalau misalnya tadi itu kan mendeskripsikannya ini mata kuliah universitas, ini mata kuliah wajib prodi dan seterusnya. Nah, itu kalau misalnya di breakdown seperti ini, maka checklistnya begini Bu. Tadi kan mau kita tinjau lagi ya. Profil lulusannya seperti apa? Nah, panjenengan diskusikan dulu dengan mohon maaf, jelas Ibu, suaranya jauh, ngapunten. Nah, itu mungkin yang saya maksud itu entrepreneur tadi mungkin ada, kemudian pengelola bisnis itu yang mungkin saya tekankan yang di manajer gitu loh, intinya mungkin sama, cuma mungkin bahasanya seperti pengelola bisnis. Kemudian nah ini yang saya bingung, yang di bawah itu akademisi berarti bisa ya Bu? Kalau misalkan akademisi sama dengan pendidik atau beda Bu? Oh, dulu saya masukkan pendidik maksudnya, tapi kalau misalkan ini kan di sini akademisi, itu intinya sama buatan. Akademisi itu adalah begini, kalau kita sebagai dosen itu kan tetap harus menyiapkan penerus.
Nah, menyiapkan penerusnya itu adalah menyiapkan mereka-mereka yang sejak dari S1 itu sudah menyiapkan diri untuk menjadi akademisi. Nah, akademisi itu boleh sebagai peneliti. Jadi dia boleh misalnya bekerja di pemerintahan, tapi bidangnya adalah bidang litbang. Itu menjadi peneliti. Atau dia kemudian bekerja di research center. Atau dia masuk di sebuah rumah sakit, tapi pada bagian R&D-nya. Itu di sini yang kemudian kita tekankan kemampuan risetnya, Bu. Nah, ini kemudian kita bawa ke belakang basic kompetensinya atau body of knowledge-nya itu harus kita bekalkan apa dulu. Ini mungkin yang di mapping dulu, nanti baru kemudian turun di tadi yang lanjutan dari dokumen kurikulumnya. Silakan Ibu. Ada yang basic kompetensi tadi disampaikan tadi. Terus. Terus. Cukup Bu Yuni atau ada lagi yang menanyakan? Iya Prof, nanti kita punya rencana untuk sowan ke Semarang Prof. Boleh nggak Prof? Monggo. Kalau sudah PPKM ya Prof? Masih ada jumpa ya. Nanti Semarang udah level 2 sudah level 2. Bagus berarti. Kita masih level 3 ya Bu Dekan. Tegal masih level 3 ini. Mau ngangsu kawruh ke Unisula Prof. Memang beberapa kali saya juga menghubungi Prof ya Prof, antara lain untuk KKN waktu itu ya. Untuk KKN kita mau mengadopsi Unisula tapi kayaknya kita belum mampu mengadopsi Unisula yang KKN ada apa itu, karena luar biasa sekali sudah yang dilakukan Unisula. Kami masih harus banyak belajar Prof. Sama-sama Bu Maya, kita pun juga selalu belajar, kita belajar bareng deh ceritanya. Siap. Oke, mungkin sudah semuanya bisa saya simpulkan. Oke, bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, bahwa dalam menyusun kurikulum tentunya kita tidak bisa terlepas dari landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional tentang pengembangan kurikulum perguruan tinggi, di mana kita perlu menonjolkan kearifan lokal dalam kurikulum supaya menjadi pembeda antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi lain. Kemudian bahwa kurikulum bukan hanya sekumpulan daftar mata kuliah, seperti tadi dikatakan Prof, namun juga menjelaskan program pendidikan yang dialami mahasiswa dari awal sampai akhir, seperti itu. Dan tantangan MBKM adalah regulasi, kesiapan sumber daya, serta bagaimana kita merubah mindset, seperti tadi disebutkan bahwa kita terlalu banyak terjebak nostalgia di zona nyaman, seperti itu. Sehingga kita harus merubah mindset kita supaya kita berubah ke kurikulum MBKM. Namun di balik tantangan MBKM itu ada peluang yang bisa kita manfaatkan, yaitu adalah peningkatan kerjasama. Seperti sekarang ini terjadinya transfer ilmu, seperti yang selama ini kami lakukan kepada Unisula, kami meminta transfer ilmu dari Unisula, seperti itu. Kemudian juga lulusan lebih berkarakter dan kompetitif. Mungkin seperti itu kesimpulan diskusi kita kali ini. Matur nuwun sekali untuk materinya yang sangat luar biasa, Prof. Olive. Mohon tidak bosan-bosannya Mungkin nanti apabila masih banyak yang saya tanyakan, sekarang ya Prof, untuk minta ini sama Prof berkaitan dengan, karena memang benar-benar harus benar-benar banyak belajar. Prof. Dengan senang hati, insya Allah.
Baik, yang kami hormati, ternyala ya. Baik, yang kami hormati narasumber Prof. Olivia, kemudian Bapak Ibu peserta workshop pada hari ini. Acara selanjutnya adalah foto bersama dulu, nggih. Foto bersama dengan narasumber, dengan peserta mungkin ini. Udah. Prof, nyun sewu ke kamera ya, Prof, menghadapnya. Ya. Ya, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sertifikatnya mana? Ih, cuma nggak gitu doang kok. Sertifikatnya. Prof, Sewu, setelah ini acaranya penyerahan sertifikat ya, Prof, secara virtual. Tunggu sebentar. Oke. Prof, nyun sewu di Unisba ngajar no, Prof, mata kuliahnya Prof di Fakultas Ekonomi. Saya spesifikasi saya di MSDM, Oh, Bu. MSDM. Berarti tadi Mbak Merani Prof yang Kaprodi Pajak. Ya. Itu juga. Oh, Ini MSDM. MSDM, perilaku organisasi. Kalau yang keuangan-keuangan gitu saya nggak bisa, Bu. Iya. Iya, PO ya, Prof. Komunikasi. Ini ya, Prof. Sudah. Mana? Nggak tahu caranya bagaimana. Sudah. Mbak, itu nggak bisa. Baik, nyun sewu Prof, ini sertifikat. Sudah. Oke, ini piagam, sertifikat piagam penghargaan Prof. Matur nuwun sudah berpartisipasi sebagai narasumber di acara kami, sudah berbagi ilmu, sudah berbagi ilmu, Prof. Berbagi ilmu kaitannya dengan kurikulum, kaitannya dengan RPS. Tadi juga saya sedikit melenceng kaitannya dengan transfer study. Nggak apa-apa. Ini nggak, Prof? Oke, terima kasih sekali. Saya terima sertifikatnya. Terima kasih atas kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi satu sharing yang bermanfaat bagi kita semua, baik dari UPS maupun dari Unisula. Oke, Prof. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Prof. Olivia sebagai narasumber kami. Mudah-mudahan nggak kapok ya, Prof. Jadi teman-teman ini malah barusan rasan-rasan kalau kita tanya lebih lanjut ke Prof. Olive boleh nggak ya? Jadi mungkin pertanyaan yang mau diajukan lebih banyak kayaknya Prof. Mau ngangsu kabruh. Nggak apa-apa ya, Prof? Silakan Bu Dekan dengan senang hati. Ya, matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Ya, saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara workshop pada hari ini. Demikian acara workshop kaitannya dengan kurikulum dan RPS. Kita tutup dengan bacaan
Hamdalah. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya. Sukses buat kita semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof semuanya, Pak Aminul, Pak Dedi semuanya. Bu Yan. Terima kasih Bapak. Sehat semua. Saya izin pamit. Yes.